Isak tangis keluarga terima korban pesawat ATR 42500. Suasana duka dan haru menyelimuti proses penyerahan 7 jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42500 kepada pihak keluarga di Biddokes Polda Sulsel, Jal Kumala, Kota Makassar, Sabtu, 24/1/2026. Berdasarkan pantauan Tribun Timur di lokasi, prosesi penyerahan jenazah dilakukan secara resmi oleh Tim Disaster Victim Identification DVI Polda Sulsel bersama unsur lainnya. Peti jenazah yang telah dibungkus rapi dan diberi identitas berjajar di depan ruangan, di bawah pengamanan ketat aparat. Tangis keluarga pecah saat satu persatu jenazah diserahkan. Sejumlah keluarga tampak tak kuasa menahan kesedihan dan saling berpelukan. Kapolda Sulsel Irjen Juhandani Raharjo Puro terlihat berupaya menenangkan keluarga korban dengan pendekatan humanis. Petugas Basarnas dan kepolisian terlihat menyalami serta memberikan penguatan moral kepada para keluarga yang ditinggalkan. Penyerahan jenazah ini merupakan hasil proses identifikasi intensif yang dilakukan tim DVI Polda Sulsel terhadap korban jatuhnya pesawat ATR 42500. Setelah diserahkan, jenazah selanjutnya dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di daerah asal masing-masing. Adik Dwi Murdiono, Muhtar Mizi mengungkapkan terima kasih kepada tim SAR gabungan dan juga DVI yang telah bekerja keras menemukan kakaknya. Saya tahu medannya sangat berat. Saya sudah melihat semuanya, katanya saat ditemui di Biddokes Polda Sulsel, Jal Kumala, Kota Makassar, Sabtu, 24/1/2026. Jadi saya tidak menggebu-gebu ingin dapat atau gimana. Saya cukup berterima kasih perjuangan teman-teman tim SAR dan juga lainnya, tambah dia. Jenazah Dwi Murdiono, kata dia, akan dibawa ke rumah duka di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut sesuai dengan pesan istri Dwi Murdiono. Setelah itu, pagi besok baru disemayamkannya di Jakarta, dekat dengan ibu saya, ungkapnya. Sebelumnya, pesawat ATR 42500 jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep pada Sabtu 17/1/2026 lalu. Ada 10 orang di dalam pesawat yang lepas landas dari Yogyakarta ke Kota Makassar itu. Mereka adalah pilot Kapten Andi Dahanto dan kopilot Farhan Gunawan, Flight Operation Officer atau FOO Haryadi, dan 2 orang engineer on board atau EOB Restuat dan Dwi Murdiono. 2 lainnya merupakan flight attendant atau pramugari, Florencia Lolita dan Esther Aprilita. Sementara 3 penumpang masing-masing bernama Deden Maulana, Ferry Irawan, dan Yoga Naufal. Mereka adalah pegawai KKP yang bertugas menjalankan misi patroli atau pengawasan kelautan via udara. Kondisi jenazah pramugari Esther Aprilita ditemukan di pinggiran air terjun. Jenazah diduga Esther Aprilita, pramugari pesawat ATR 42500, ditemukan di pinggiran air terjun dengan posisi terbentur ke kayu di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Kamis 22 Januari 2026, sekitar pukul 10 WITA. Jasad dengan seragam pramugari itu ditemukan tim SAR. Mungkin yang bisa kami sampaikan, jenis kelamin korban perempuan, ujar Komandan Tim Elang 6, Letnan 2 TNI FS Siregar, Kamis 22 Januari 2026, dilansir dari tribunnews.com. Korban ditemukan di pinggiran air terjun dengan posisi terbentur ke kayu. Ada semak-semak yang menahan badan korban, mungkin karena kondisinya yang sudah 5 hari kedinginan, jelasnya. Proses evakuasi yang dilakukan secara vertikal dengan dibantu oleh tim rescue PT Vale. Tantangan dalam proses evakuasi adalah cuaca dingin dan kabut tebal yang menyelimuti puncak Gunung Bulu Saraung, Minggu 23 Januari 2026. Kelima korban tersebut ditemukan di tebing Gunung Bulu Saraung sehari sebelumnya, Kamis 22 Januari 2026.
Lokasi di kawasan perbukitan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada koordinat 4 derajat 55 menit 48 detik lintang selatan dan 119 derajat 44 menit 52 detik bujur timur. Area tersebut merupakan wilayah pegunungan dengan kontur lereng curam, vegetasi rumput dan semak, serta kerap diselimuti kabut tebal. Secara geografis, lokasi kejadian berada sekitar 42 km dari pusat kota Makassar. Sementara itu, jaraknya diperkirakan sekitar 26 km dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, dengan arah utara, timur laut dari bandara. Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI Arifaini Nurduyanto mengatakan evakuasi difokuskan melalui jalur udara karena perubahan cuaca di kawasan pegunungan berlangsung sangat cepat. Kapten Andi kebablasan, Bos Airnav sebut pesawat ATR 42500 hantam gunung karena keluar prosedur. Direktur Utama Airnav Indonesia, Kapten Afirianto Suratno, menegaskan bahwa Air Traffic Control (ATC) tidak pernah mengarahkan pesawat ATR 42500 untuk terbang menuju kawasan Pegunungan Bulu Saraung sebelum kecelakaan terjadi. Pernyataan ini disampaikan Afirianto di hadapan Komisi 5 DPR RI sebagai respons atas berbagai spekulasi publik yang mempertanyakan peran ATC dalam tragedi tersebut. Menurut Afirianto, arahan ATC kepada pesawat sudah sesuai prosedur, yakni pendaratan ke runway 21 Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan. Ia menekankan, tidak ada satupun instruksi dari ATC yang memerintahkan pesawat masuk ke jalur pegunungan. Dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2026, Afirianto menjelaskan bahwa pemilihan runway 21 didasarkan pada kondisi angin yang mempengaruhi performa pesawat. Kalau angin itu berpengaruh sama performance pesawat, sehingga diarahkan ke runway 21, Pak, dari arah selatan. Nah, ini yang mungkin nanti kami akan meningkatkan, Pak, prosedur, ujar Afirianto. Meski jalur pendaratan runway 21 berada dekat area pegunungan, Afirianto menegaskan bahwa jika prosedur diikuti secara benar, pesawat tidak akan melenceng hingga memasuki wilayah Bulu Sarang. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus langsung meminta klarifikasi tegas dalam rapat tersebut. Sebentar, Pak, berarti mengambil dari posisi gunung itu bukan arahan dari ATC, itu kesimpulan dulu, tanya Lazarus. Bukan, Pak, jawab Afirianto. Bukan ya? Oke, clear dulu, Pak, sampai di situ saja dulu, kata Lazarus. Afirianto kembali menegaskan bahwa kondisi cuaca menjadi alasan utama penggunaan runway 21. Karena cuaca, Pak, jadi akhirnya memang arahnya harus dari runway 21, Pak, jelasnya. Prosedur normal, tapi pesawat kebablasan. Afirianto menuturkan bahwa pendaratan melalui runway 21 merupakan hal yang lazim di Bandara Sultan Hasanuddin. Pesawat yang mengikuti prosedur seharusnya tidak sampai memasuki kawasan pegunungan. Iya, Pak. Sebenarnya kalau memang karena kan kita sudah sering, Pak, datang dari situ. Kalau kita mengikuti prosedurnya, tidak sampai ke situ, Pak, gunung, Pak, kata Afirianto. Namun, dalam kasus ini, pesawat tidak berbelok menuju bandara, melainkan kebablasan hingga menabrak Gunung Bulu Saraung. Menanggapi hal tersebut, Afirianto menegaskan bahwa Komite Nasional Keselamatan Transportasi akan melakukan investigasi menyeluruh untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan. Tapi nanti dari KNKT yang akan menginvestigasi, ada apa pesawat ini atau pilotnya, Pak? Karena kalau peleset, ya pasti ke situ, gunung, jelasnya.